Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai IT Balance Scorecard, yaitu bentuk transisi atau pengembangan dari framework BSC yang kita pelajari kemarin. Pada dasarnya, konsepnya sama antara BSC yang kita pelajari kemarin dengan IT BSC. Yang berbeda adalah fokus penerapannya. Kalau tradisional balance scorecard yang kita pelajari kemarin, kita pakai untuk mengukur kinerja dalam sisi manajemen. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, perusahaan juga perlu melakukan pengukuran kinerja, khususnya untuk teknologi informasi. Tujuannya agar teknologi informasi yang digunakan dapat diukur serta dievaluasi berdasarkan metrik pengukuran yang tepat. Kalau di tradisional BSC kemarin, ada 4 perspektif, mulai dari finansial, customer, proses bisnis internal, pengembangan, dan pembelajaran. Di IT BSC juga sama, memiliki 4 perspektif pengukuran juga. Kalau kita bandingkan, masih ada kesamaan antara perspektif tradisional BSC dan di IT BSC. 4 perspektif dalam IT BSC antara lain, pertama ada orientasi pelanggan, kedua kontribusi perusahaan, ketiga keunggulan operasional, dan yang terakhir orientasi di masa depan. Masing-masing akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi, IT BSC merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi TI terhadap berjalannya bisnis perusahaan. Framework IT BSC diadopsi dari tradisional BSC yang kita pelajari kemarin dan diperkenalkan secara teori pada tahun 1994, kemudian diterapkan pada Departemen TI pada tahun 1997. Untuk perspektif pertama, yaitu corporate contribution, pada perspektif ini dilakukan evaluasi terhadap kinerja IT berdasarkan pandangan dari manajemen eksekutif dan para direktur. Misi dari adanya perspektif ini adalah untuk membuka peluang dan berperan dalam pencapaian strategis bisnis perusahaan melalui bentuk aplikasi yang efektif dari teknologi informasi. Kemudian yang menjadi pembahasan dalam perspektif ini adalah mengenai, pertama, business IT alignment, yaitu mengukur keselarasan antara pengadaan TI dengan bisnis yang berlangsung. Kedua, mengenai value delivery, yaitu untuk mengukur dan memastikan bahwa TI memberikan manfaat terhadap strategi perusahaan dan dalam proses optimalisasi biaya. Terakhir, untuk mengukur hal-hal yang berkaitan dengan manajemen biaya dan manajemen risiko. Selanjutnya, perspektif kedua adalah customer orientation atau orientasi pengguna. Perspektif orientasi pengguna adalah perspektif yang mengevaluasi kinerja IT berdasarkan cara pandang pengguna bisnis atau pelanggan kita, dan lebih jauh lagi adalah pelanggan dari unit bisnis yang ada. Dalam perspektif ini, organisasi melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Selanjutnya, organisasi dapat menyelaraskan layanan operasional dan layanan pengembangan untuk menciptakan kepuasan pelanggan serta loyalitas pelanggan. Di perspektif ini juga diukur mengenai tingkat retensi, akuisisi, dan profitabilitas dari pelanggan. Perspektif ketiga adalah keunggulan operasional atau operational excellence. Perspektif ini adalah perspektif yang menilai kinerja IT berdasarkan cara pandang manajemen IT dan pihak yang berkaitan dengan audit TI. Misi dari perspektif ini adalah untuk menyampaikan layanan TI secara tepat waktu, efisien, dan efektif. Tujuannya adalah untuk mengukur efisiensi dalam proses pengembangan sistem dan kegiatan operasi TI. Terakhir ada perspektif future orientation atau orientasi di masa depan. Perspektif ini adalah perspektif yang menilai kinerja IT berdasarkan cara pandang dari departemen yang berkaitan. Pada perspektif terakhir ini, akan menyiapkan infrastruktur organisasi yang memungkinkan
tujuan-tujuan dalam 3 perspektif lainnya dapat dicapai. Hal-hal yang diukur dalam perspektif ini antara lain, pertama, bagaimana penerapan manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Kemudian bagaimana penerapan pelatihan dan bentuk edukasi terhadap karyawan, dan terakhir mengukur tingkat kepuasan pekerja, di mana menyatakan bahwa moral pekerja dan kepuasan pekerja dianggap sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, daya tanggap, dan layanan terhadap pelanggan di masa kini maupun di masa mendatang. Jadi itulah tadi materi mengenai IT Balance Scorecard yang merupakan bentuk pengembangan lebih lanjut dari tradisional BSC yang kita pelajari kemarin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.